KPU akan melakukan pemungutan suara ulang untuk wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur pada 10 Maret 2024. Sebanyak 62.217 daftar pemilih tetap atau DPT akan mengikuti PSU dengan dua metode, yakni tempat pemungutan suara atau TPS dan kotak suara keliling atau KSK. Pemungutan suara ulang di Malaysia dilakukan setelah ditemukan adanya penambahan dan juga pemalsuan data DPT di 7 PPLN Kuala Lumpur. Dilangsungkan. Nah, dari 447.258 DPT yang lalu, kemudian dilakukan pemutakhiran, kemudian KPU memutuskan sekarang ini untuk keperluan pemungutan suara ulang Kuala Lumpur, jumlah DPT-nya adalah 62.217 pemilih, 62217 pemilih untuk pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, metode TPS. Jumlah TPS yang akan dioperasionalkan adalah 22 TPS. Jumlah pemilih yang akan dilayani dengan menggunakan metode TPS adalah 42.372 pemilih, 42372. Yang kedua, dengan metode kotak suara keliling akan dioperasionalkan 120 KSK atau kotak suara keliling untuk melayani 19.845 pemilih, 19.845 pemilih. Pemirsa, ratusan aktivis dan juga pegiat HAM dan buruh perempuan dari berbagai daerah berunjuk rasa menuntut perlindungan dan hak-hak bagi perempuan Indonesia di kawasan Patung Kuda dan juga Istana Negara, Jakarta. Mereka juga menyerukan keresahan terkait kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Peringati Hari Perempuan Sedunia, sejumlah aktivis perempuan dan pegiat HAM berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menuntut hak-hak dan perlindungan bagi perempuan Indonesia. Mereka menuntut pemerintah untuk segera merampungkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Massa menyampaikan keresahan terkait situasi demokrasi Indonesia saat ini yang penuh dengan kecurangan dan nepotisme. Ya, jadi kami ini sebagai perempuan sangat resah dengan situasi kemerosotan demokrasi yang ada sekarang. Nah, kemerosotan demokrasi ini bisa dilihat dari bagaimana dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi itu memang Jokowi kemudian membuktikan dia adalah aktor utama ya yang kemudian melanggengkan kekuasaan oligarki dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan dan juga rakyat. Kemudian juga diiringi dengan intimidasi, persekusi, kriminalisasi kawan-kawan yang mereka berjuang untuk keadilan atau hak asasi manusia. Unjuk rasa peringati Hari Perempuan Sedunia juga digelar di Istana Negara. Unjuk rasa yang diikuti para aktivis, buruh, dan pekerja perempuan menuntut pemerintah mencabut UU Cipta Kerja karena dianggap tidak memberikan hak perlindungan terhadap buruh perempuan. Melakukan tuntutan kepada pemerintah, yaitu tuntutan kita bagaimana mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya, serta bagaimana beri perlindungan kepada hak reproduksi perempuan. Akar permasalahannya adalah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menciptakan satu kondisi di mana perempuan tidak mendapatkan hak sebagai perempuan untuk hidup di negara di Indonesia ini. Contoh dengan pekerja sistem kontrak dan outsourcing, terus kemudian bagaimana penindasan terhadap perempuan itu imbas dari Undang-Undang Cipta Kerja melahirkan PP turunannya yang memang berimbas kepada buruh, yaitu upah politik, upah murah. Para relawan perempuan ini berharap pemerintah kembali pada marwah demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan melindungi perempuan dalam berbagai kegiatan. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Aris Setiawan, Guntur Zulkarnadi melaporkan. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berakhir pada 15 Februari lalu. Menurut Heru, saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ masih sedang berproses sehingga masih ada waktu untuk transisi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhirnya buka suara tentang berakhirnya status Jakarta sebagai ibu kota negara pada 15 Februari 2024. Menurut Heru, masih ada waktu transisi sebelum status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota berganti menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ.
Heru mengklaim saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta masih dalam proses dan belum disahkan. DKI Jakarta sejak 15 Februari kemarin sudah nggak ada undang-undang DKJ-nya, gimana Pak? Kira-kira tanggapan? Undang-undang DKJ kan belum Ya, jadi bagaimana untuk? Ya, masih ada waktu transisi. Ya, kan sedang berproses DKJ ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara, status DKI di Kota Jakarta telah berakhir pada 15 Februari 2024 lalu. Hal itu sebagai implikasi dari Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang telah diundangkan sejak 15 Februari 2022. Pada Undang-Undang IKN Pasal 41 Ayat 2 tertulis, paling lama 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara diubah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Status Jakarta sebagai ibu kota pun baru bisa tergantikan oleh ibu kota Nusantara di Kalimantan jika keputusan Presiden telah terbit. Tim Liputan melaporkan. Kepadatan calon penumpang terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para calon penumpang adalah pemudik yang memilih mudik lebih awal saat momen Idul Fitri nanti. Selain untuk menghindari kepadatan penumpang, alasan pemudik melakukan mudik lebih awal karena sulitnya mendapatkan tiket kereta. Hari Raya Idul Fitri masih 1 bulan lagi. Namun kondisi stasiun Pasar Senen Kamis kemarin sudah ramai dipadati pemudik. Calon penumpang mengaku sengaja melakukan perjalanan mudik lebih awal agar bisa menjalankan ibadah puasa di kampung halaman. Alasan lain yang membuat mereka sengaja mudik lebih awal karena sulitnya mendapatkan tiket mudik yang dijual secara online, serta demi menghindari kepadatan penumpang saat momen mudik Lebaran nanti. Moda transportasi kereta api menjadi pilihan utama warga kembali ke kampung halaman karena dinilai aman, nyaman, dan harga yang terjangkau. Iya, takut kepadatan juga, ya terus keduanya juga, ya itu tadi kayak udah kebiasaan mau puasa pertama udah pulang. Karena kereta itu kelihatannya lebih nyaman kelihatannya. Kita jadwal cepat waktu lah. Buka bersama sama keluarga. Jadi mudiknya hari ini puasa awal sahur di kampung atau gimana Bang? Iya, sahur dan buka bersama di kampung bersama keluarga. Hingga Kamis kemarin jumlah tiket kereta untuk keberangkatan pada H-10 hingga H+10 telah terjual sebanyak 1.062.450 tiket dari total 2.764.238 tiket mudik Lebaran yang disediakan. Diperkirakan jumlah pemesanan tiket masih akan terus meningkat hingga di puncak musim mudik Lebaran nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Euforia sambut bulan Ramadan membuat penggiat fashion berlomba untuk menghadirkan koleksi terbarunya. Tren model 2024 didominasi dengan warna pastel dan mewah dengan model gamis kekinian. Warna-warna pastel menjadi andalan dari koleksi busana muslim, salah satu brand lokal tanah air. Dalam gelaran Indonesia Fashion Aesthetic 2024, Happy Jehan memadu padankan warna pastel dengan model gamis yang kekinian dalam koleksi busana muslim untuk Ramadan 2024. Mengusung tema flowery retro dan Raya Collection, diharapkan koleksinya dapat membuat para wanita tampil cantik dan penuh percaya diri di sejumlah kegiatan selama Ramadan dan tentunya pada Hari Raya Idul Fitri. Konsepnya flowery retro, jadi konsep bunga-bunga dengan bahan jaguar, satin, dan lace yang up to date, tidak akan termakan oleh waktu. Simple untuk hari-hari, bahannya juga enak ya, bisa seperti di Jakarta ini kan lagi panas-panasnya, bahannya adem, terus motifnya juga bagus ya, warnanya juga lembut untuk usia seperti saya sekarang ini, dan ada brosnya juga cantik deh. Tak hanya busana muslim untuk wanita, brand lokal ini juga menawarkan ragam pakaian dengan banyak model untuk pria dan anak-anak, dan pastinya dengan kualitas bahan terbaik. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, sebagian besar masyarakat Indonesia menyambut Ramadan dengan berbelanja barang atau jasa lebih banyak dari bulan biasanya. Survei Populix tahun 2023 menunjukkan pengeluaran konsumen Indonesia melonjak hingga 50% saat Ramadan. Survei tersebut menunjukkan mayoritas responden memiliki pengeluaran berkisar 25 hingga 50% lebih besar saat Ramadan dibanding anggaran bulanan biasanya. Persentasenya mencapai 43%. Sebagian masyarakat Indonesia mengubah pola pengeluaran saat bulan Ramadan terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Survei Curious Kata Data Insight Center atau KIC pada 2023 ini menunjukkan pengeluaran terbesar dari masyarakat saat Ramadan adalah untuk biaya perjalanan mudik. Sebanyak 34% responden menggelontorkan biaya di atas Rp1 juta untuk mudik. Alokasi biaya terbesar berikutnya adalah belanja. Tercatat 33% responden mengaku mengeluarkan biaya di atas Rp1 juta untuk membeli hal-hal terkait Idul Fitri. Kemudian 19,6% responden yang merogoh biaya di atas Rp1 juta untuk tunjangan hari raya kepada keluarga atau karyawan. Sementara responden yang menghabiskan uang lebih dari Rp1 juta untuk bingkisan atau hampers dan juga pesan antar makanan online saat Ramadan sekitar 13,4%. Ya, berikutnya pemirsa, survei dari Curious dari Kata Data Insight Center pada 2023 juga menunjukkan es buah merupakan hidangan pembuka puasa atau takjil yang biasa dikonsumsi warga Indonesia di bulan Ramadan. 56,9% responden mengaku mengonsumsi es buah untuk takjil saat berpuasa atau berbuka puasa. Selain es buah, responden biasa mengkonsumsi kurma yakni 53,3%. Kemudian 52,1% responden mengaku biasa mengkonsumsi kolak saat berbuka puasa. Ada pula responden yang mengaku mengkonsumsi aneka minuman es seperti es cendol dan es cincau mencapai 45,6%. Sementara 15,2% responden biasa mengkonsumsi lontong untuk berbuka puasa. Ya pemirsa, berdasarkan hasil survei Populix pada 2023, 71% responden biasa membeli takjil di dekat rumah atau kantor. Sementara 39% responden mengatakan membeli makanan dan juga minuman untuk berbuka puasa di bazar Ramadan. 34% responden biasanya membeli di teman atau tetangga ataupun saudara yang berjualan menu untuk buka puasa. Hanya 23% responden yang membeli takjil lewat aplikasi online, lalu 2% responden membeli takjil di tempat lainnya. Kita beralih kembali pemirsa, untuk minuman segar yang merupakan salah satu menu favorit untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Survei Populix pada 2023 menunjukkan jenis minuman yang paling sering dibeli masyarakat Indonesia di bulan puasa adalah aneka jus buah dengan persentase mencapai 53% responden. Berikutnya sebanyak 51% responden sering membeli cendol, 48% membeli air kelapa, dan 40% responden membeli sirup. Ada juga 25% responden yang sering membeli air mineral saat Ramadan, membeli teh 20% dan juga boba 20%. Hanya 12% responden yang biasa membeli kopi selama bulan puasa. Sementara itu 3% responden biasa membeli minuman jenis lainnya. Nah pemirsa, itu saja. Jadi kapan mulai puasa tentu kita masih menunggu hasil dari sidang isbat untuk penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah yang digelar Kementerian Agama pada Minggu 10 Maret 2024. Pemirsa, beralih bulan puasa sudah di depan mata, kulit kering kerap menjadi masalah terutama bagi kaum hawa karena harus menahan dahaga. Namun tak perlu khawatir, ada sejumlah tips agar tetap cantik dan juga segar selama puasa nanti. Apa saja? Berikut liputannya. Merawat kulit tetap sehat sering menjadi tantangan kaum hawa, terutama saat mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kulit terasa garing. Terlebih di saat menahan dahaga selama puasa nanti. Rangkaian perawatan kulit yang juga sering memerlukan waktu cukup lama, namun hasil kurang efektif, serta memerlukan penggunaan banyak produk, membuat para wanita sering berpikir ulang melakukan perawatan wajah. Nah, dengan mengusung konsep Simplified Beauty, produk yang satu ini mempersembahkan produk skincare anti ribet untuk kamu yang satset melalui 4 produk dengan formula terkini yang memiliki banyak fungsi dalam setiap produknya.
Pemirsa tahu nggak nih kalau kulit kita regenerasi setiap 27 hari sekali dan menyebabkan penumpukan sel kulit mati. Nah, kalau kulit matinya nggak dibersihin bisa jadi untuk memperburuk keadaan kulit kita. Terlebih lagi mau puasa, jangan sampai malas untuk merawat kulit ya. Uniknya, selain dikemas simpel dan higienis, kandungan inti Marin Placenta dan Salic 210 memiliki efektivitas lebih baik dibanding dengan plasenta lain, di mana akan membuat wajah kita lebih cerah, kenyal, dan berseri. Skincare ini kita sertai juga dengan inovatif formula gitu, makanya memang untuk 4 produk yang kita launchingkan hari ini itu kita memakai formula-formula yang memang cukup baru dan belum ada di Indonesia. Marin Placenta ini kan halal version of placenta gitu, dimana placenta memang sudah dikenal sebagai regeneratif capability lah gitu, punya kemampuan untuk meregenerasi kulit dengan sangat baik. Selain membeli produk perawatan kecantikan yang tepat selama Ramadan nanti, agar kulit wajah tetap cantik dan segar, ada baiknya nih mengikuti sejumlah tips berikut ini. Di antaranya, menjaga asupan cairan untuk kulit selama 12 jam agar kulit jadi tidak terhidrasi, perbanyak makan buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan vitamin kulit, menjaga kebersihan kulit demi menjaga kesehatan kulit, istirahat atau tidur yang cukup untuk membantu kulit tetap sehat dan bersinar. Gimana? Anda siap memiliki kulit tetap cantik dan segar saat puasa nanti? Dari Jakarta, Nisa Sahib, Sutristo, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan tragis melibatkan truk pickup pengangkut ikan menabrak sebuah truk yang berhenti di tepi jalan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Seorang penumpang pickup terluka parah dan tewas di lokasi kejadian. Yang di daerah Sigeri. Mobil muat ikan tabrak. Sebuah truk pick-up bermuatan ikan segar ini terguling setelah menabrak sebuah truk besar yang tengah berhenti di sebuah ruas jalan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Seorang penumpang truk pengangkut ikan tewas di lokasi kejadian akibat mengalami luka parah. Sementara muatan ikan yang diangkut tumpah berhamburan ke jalan. Kecelakaan maut ini terjadi Jumat dini hari saat truk pengangkut ikan tengah melaju dari Bulukumba menuju Kabupaten Baru. Saat berada di ruas Jalan Poros Makassar Pare di Kecamatan Segiri, Kabupaten Pangkep, truk pick-up ini menabrak bagian belakang truk pengangkut material yang berhenti di badan jalan. Akibatnya bagian depan truk pengangkut ikan ringsek dan seorang penumpangnya luka parah dan tewas di lokasi. Mobil pick-up ini bergerak dari arah Makassar tujuan Baru, muatan ikan. Ikan menabrak mobil pickup ini menabrak mobil truk yang sementara berhenti di badan jalan. Dia tabrak sudut kanan belakang. Akhirnya muatan mobil pickup ini berhamburan ke jalan. Polisi masih menyelidiki kecelakaan ini dan akan memeriksa pengemudi pick-up yang masih mendapat perawatan akibat mengalami luka. Dugaan sementara, tabrakan terjadi akibat pengemudi pick-up mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi. Petugas Laka Lantas Polres Pangkep telah mengamankan seluruh barang bukti, termasuk 2 kendaraan dan 2 pengemudi yang terlibat Laka Lantas tersebut. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan. Pemirsa, tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh pastikan kematian gajah liar Sumatera di PDIE Jaya, Aceh mati karena tersengat arus listrik yang dipasang warga. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menetapkan 1 orang pelaku dalam kasus kematian gajah liar di PD Aceh pada pertengahan Februari lalu. Adalah ML menjadi tersangka usai melakukan pembunuhan gajah secara disengaja, yaitu memasang arus listrik untuk menangkal hama tanaman. Sejumlah barang bukti turut diamankan, diantaranya gading gajah sepanjang 60 cm, stop kontak, dan juga kawat. Sebelumnya, seekor gajah liar berjenis kelamin jantan berusia 13 tahun mati tersengat arus listrik di kebun warga pada tanggal 19 Februari 2024 dan ditemukan polisi 4 hari berselang.
Saat ditemukan, kondisi tubuh gajah sudah mengenaskan. Sudah busuk, ya sudah busuk, dan segera kita lakukan otopsi pada saat itu juga. Patut diduga memang si gajah ini meninggal tidak wajar karena adanya kelalaian atau kesengajaan dari Pelaku dijerat dengan pasal 21 ayat 1 serta pasal 33 ayat 3 dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 100 juta rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang kesengajaan dalam pembunuhan satwa dilindungi. Kematian gajah liar ini sangat disayangkan karena sebelumnya pihak BKSDA telah membentuk tim di setiap kecamatan dan selalu memberikan sosialisasi kepada warga dalam menjaga kelestarian alam dan satwa dilindungi. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa melaporkan. Pemirsa, jelang libur panjang Nyepi, Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang sejak Jumat pagi. Penumpang didominasi rute penerbangan domestik. Antrian panjang terlihat di counter check-in penerbangan domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Peningkatan jumlah penumpang pesawat ini karena adanya libur panjang Hari Raya Nyepi. Momen libur panjang yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan juga dimanfaatkan untuk pulang ke kampung halaman. Tren peningkatan jumlah penumpang pesawat sudah terjadi sejak Kamis kemarin. Dibandingkan tahun lalu, peningkatan jumlah penumpang mencapai 16%. Rute penerbangan domestik favorit yakni Bali, Makassar, dan Kuala Namu. Sedangkan untuk rute internasional yakni Singapura dan Kuala Lumpur. Yang biasa rata-rata 140 sampai dengan 150, hari ini kami prediksi di atas 161.000 penumpang. Nah, kami juga melihat ini efek dari libur panjang dan juga dalam rangka hari Nyepi dan menjelang puasa Ramadan tahun ini, sehingga penumpang antusias untuk melakukan perjalanan. Karena pengen ngerasain Nyepi sih di sana. Oke, sesuatu yang beda ya. Ya, gitu. Kalau boleh. Peningkatan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi masih akan terjadi hingga awal puasa nanti. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Menyikapi tingginya inflasi medis bagi nasabah asuransi, MNC Life menawarkan konsep telemedicine lewat aplikasi Motion Life. Penggunaan aplikasi akan memudahkan pemegang polis untuk konsultasi penyakit ringan secara daring. Biaya medis telah mengalami inflasi 4 kali lipat dari inflasi umum. Hal ini membuat biaya asuransi mengalami moderasi untuk asuransi rawat jalan maupun rawat inap. Solusi kenaikan inflasi medis ini dibahas pada Seminar Nasional Kenaikan Inflasi Medis yang diselenggarakan Grupi.id di Jakarta Pusat. Salah satu solusi ditawarkan PT MNC Life dengan menggunakan produk telemedicine melalui aplikasi Motion Life. Di situ ada telemedicine dan juga rawat inap, sehingga untuk penyakit-penyakit ringan yang bisa dilakukan telekonsultasi melalui rawat jalan, dia tidak harus ke rumah sakit, itu bisa dilakukan melalui aplikasi kami. Melalui event ini kita kumpulkan, ada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, kemudian ada Asosiasi Rumah Sakit Swasta di Indonesia, dan bagaimana mengkolaborasi mencari titik temu bahwa alangkah baiknya jika kenaikan inflasi medis ini tidak dibebankan seluruhnya kepada masyarakat. Penggunaan aplikasi Motion Life menjadi salah satu langkah untuk menekan tingginya biaya rawat jalan di rumah sakit, terutama bagi pemegang polis dengan penyakit ringan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Oki Mahendra, iNews melaporkan.